anak-anak zaman sekarang ini menggunakan teknologi itu karena keinginan tahuan mereka untuk hal-hal yang misalnya sekarang viral. Saya melihat pendidikan ini pergeseran antara masa lalu orang-orang dulu dengan zaman sekarang, bahwa yang mempersiapkan generasi muda justru dia ambruk lebih dulu. Bagaimana mungkin kalau dia mengatakan jangan seperti ini, sementara dia melakukan seperti itu. Orang tuanya pagi-pagi sudah keluar, anak-anak siapkan diri sendiri untuk ke sekolah. Ini anak karena menangis. Saya Yuliana Lio, saya utusan dari OMK Lingkungan Desa B2 dan status saya sebagai seorang guru yang mengajar di SMP Negeri 1 Insana. Nah, pengalaman yang saya dapat selama saya menjadi seorang guru di sini untuk karakter-karakter yang saya temukan di lingkungan sekitar yang berkaitan dengan anak-anak di usia SMP, usia yang mana dia masih berproses untuk mengenal jati diri dia masing-masing. Nah, di sini yang tadi kita sudah dapat materi berkaitan dengan 18 nilai dari 18 nilai pendidikan karakter menurut konsep kebangsaan. Di sini yang saya temukan di dalam pengalaman saya sebagai seorang guru untuk nilai kejujuran, nilai religius untuk anak-anak tingkat SMP belum terlalu cukup. Karena apa? Di sini anak-anak berkaitan dengan keagamaan masih harus dibimbing karena tidak punya kesadaran untuk memulai atau untuk misalnya datang ke gereja, sampai ke gereja harus ada bapak ibu guru yang duduk mengawas. Kalau orang duduk mendampingi, kalau orang tua mereka tidak mau dengar. Tetapi ketika sudah ada bapak ibu guru di situ, ditegur baru bisa dengar. Nah, itu untuk di gereja. Yang berikut jujur. Kejujuran di sini yang kita temukan untuk anak-anak usia SMP juga lumayan, ada yang jujur, ada yang tidak jujur. Misalnya saya sudah temukan misalnya ada pengalaman di dalam kelas. Pengalaman yang saya temukan di dalam kelas pada masa itu, pada waktu itu ada siswa yang kehilangan buku catatan. Nah, di situ sudah temukan anak yang mengambil tapi dia tidak mau jujur. Nah, di situ yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu untuk usia anak-anak sekarang juga lumayan tinggi. Misalnya teknologi, anak-anak zaman sekarang ini menggunakan teknologi itu karena keinginan tahuan mereka untuk hal-hal yang misalnya sekarang viral. Ketika ada sesuatu yang viral itu mereka pengen tahu, oh itu apa maksudnya, oh itu kenapa sampai dia viral. Akhirnya apa? Dia juga ingin mencoba hal-hal yang viral tersebut. Yang berikut cinta terhadap tanah air. Kebetulan saya sebagai guru PKN, anak-anak zaman sekarang itu kurangnya rasa cinta terhadap tanah air. Misalnya contoh sederhana saja, misalnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya pada saat upacara, ada yang tangannya tidak lurus, tapi ada yang garuk kepala, ada yang tangannya disapu dan lain sebagainya. Kenalkan, nama saya Bonusu, pensiun guru agama Katolik, dan hadir di sini sebagai katekis dan sebagai anggota DPP. Baik, saya melihat pendidikan ini pergeseran antara masa lalu orang-orang dulu dengan zaman sekarang. Saya lihat dari sekolah baik di SD maupun kita secara umum di paroki ini. Baik untuk SD ini dulu anak-anak hormat, taat, disiplin, takut kepada guru. Semua guru, namanya guru itu hormat dan taat. Sekarang anak-anak dia hanya hormat dan takut, taat kepada guru kelas saja, guru kelasnya saja. Yang kepala sekolah, yang guru yang tidak mengajar dia
anggap itu bukan dia punya guru. Itu pergeseran nilai. Sedangkan anak-anak yang zaman yang dulu itu namanya guru, dia pas anak itu hormat, taat dan sopan, dan ditegur dia akan mendengar dan ikut. Sekarang yang anak-anak sekarang hanya taat kepada gurunya saja. Itu hal yang pertama. Yang kedua, pendidikan itu tidak bersambung. Di keluarga-keluarga tertentu ada yang sungguh mendidik, berikan contoh teladan untuk anak-anaknya, dan mereka akan terpengaruh ketika mereka sudah bersama di dalam lingkungan atau di dalam sekolah. Dan ada keluarga tertentu yang membiarkan anak dia bertumbuh sendiri. Itu juga mungkin karena pengaruh dengan teknologi sekarang, ada masih kecil, masih PAUD, masih SD, atau bahkan masih mulai umur 2-3 tahun dia sudah pegang HP. Jadi dia tekun dengan HP, tidak menghiraukan di mana ada pekerjaan atau di mana ada nasihat, atau apa yang disampaikan dinasihati oleh orang tua tidak dengar lagi, karena dia tekun dengan HP, karena dibiasakan merasa tidak aman, terganggu. Kalau kita kumpulkan banyak anak di gereja atau pembinaan pendeta misa, kita tidak bisa ikut dengan baik karena anak ini ribut, bermain sepanjang misa, dan tidak bisa ditegur oleh siapapun kecuali oleh guru kelasnya. Kalau ada guru kelas ada di sini, dia taat, tapi bukan dia punya guru minta maaf. Nanti anak-anak sudah ada perubahan karakter yang dulu dan sekarang. Ini saja yang saya. Hari ini kita lebih mempertajam materi dan lebih fokus kepada generasi muda yang notabene-nya dipersiapkan oleh generasi tua. Tetapi sedikit ironis bahwa yang mempersiapkan generasi muda justru dia ambruk lebih dulu. Ini persoalan yang kami hadapi. Bagaimana mungkin kalau dia mengatakan jangan seperti ini, sementara dia melakukan seperti itu. Kita lari kembali ke agama atau ke gereja. Lebih banyak anak-anak ini yang harus dipaksa untuk ke gereja, kalau tidak nanti hari Senin guru agama atau kepala sekolah kontrol, maka dia akan kena hukum. Tetapi kesian, orang tuanya atau lingkungannya justru lebih bobrok ketimbang anak itu, sehingga ini satu beban berat juga untuk generasi muda. Oke, sekarang kami guru atau yang sementara aktif guru, dia dibekali untuk mempersiapkan generasi, tetapi sebentar generasi yang satu ini kembali ke lingkungan, di sana dia akan berubah kembali menurut aturan lingkungan. Maka saya tertarik juga dengan Romo tadi katakan bahwa ini sistem tidak seperti Irlandia, kita lepas kontrol, kita lebih banyak omong ketimbang berbuat. Nah, ini tentu akar masalahnya tidak ada di gereja Katolik saja, tetapi juga ada di negara Republik tercinta ini, karena kontrolnya lemah, akibatnya seperti itu. Tapi kalau yang tadi Romo siringkan pengalaman di Irlandia bahwa anaknya tidak dipukul, tidak dibawa ke polisi, kantor polisi, panggil orang tua atau panggil guru. Nah, ini bukan sekedar berbicara, tetapi ini langsung bertindak, dan itulah yang mungkin diharapkan oleh kita sebagai anak bangsa, khususnya anak Katolik, anak Katolik. Karena guru-guru seperti tadi Romo katakan bahwa mereka mau bertindak pun takut istilah HAM, sementara kita tidak terjemahkan HAM menurut versinya, tapi menurut versi kita. Akhirnya guru juga takut, daripada saya masuk penjara, lu mau baik terserah, tidak baik habis bulan saya terima gaji dan saya terima beras. Jadi kesinambungan yang Pak Yos katakan itu tidak betul-betul tidak berjalan bagus, karena seperti itu orang tua lepas kontrol, serahkan kepada guru, guru bertindak, aturan negara muncul, masuk sel atau masuk penjara. Dan inilah yang membuat guru-guru zaman sekarang menjadi takut. Jadi ini pengalaman saya Romo, karena saya tertarik dengan Romo sharingkan keadaan di Irlandia, bahwa
seperti ini, polisi selalu kontrol. Tapi kalau kita di sini seperti yang kita lihat Romo dan kita alami, ya sudah kita lebih banyak omong dibanding dengan bertindak. Disitulah ada kesempatan untuk generasi muda bisa berbuat yang tidak sesuai. Terima kasih Romo. Sistem pendidikannya sudah tertata, tapi dari anak-anak didik mungkin juga kurang nyambung seperti yang disampaikan oleh Bapak Yus Benusu. Karena dari keluarga serahkan untuk ke sekolah, orang tuanya pagi-pagi sudah keluar, anak-anak siapkan diri sendiri untuk ke sekolah. Mereka pulang juga cari makan sendiri karena orang tua belum kembali dari kebun. Sehingga untuk pengurusan pendidikan itu diserahkan untuk ke sekolah. Terus yang berikut, Bapak Romo, ini anak karena menangis, maka di sekolah, di rumah itu didiamkan dengan HP. Sedangkan untuk tulis baca itu hanya untuk di sekolah baru dituntun untuk tulis baca. Sementara di rumah tidak sama sekali. Jadi sekarang kami juga dilema. Kami mau tuntun dia waktu lebih juga, kami harus terlantarkan yang lain karena harus tuntun per anak. Sehingga ke depan ini kami juga mau buat bagaimana lagi. Yang berikut Romo, hari Minggu, bahkan hari-hari biasa. Kadang mereka tidak datang sekolah, ditanya kenapa tidak datang sekolah. Saya bangun terlambat, kenapa malam buat apa? Ada yang spontan menjawab, saya main HP. Kami guru, terakhir kami harus tuntun ekstra untuk anak-anak yang sementara tidak mampu, tetapi akhirnya kami juga angkat tangan. Ada beberapa anak di kami sana yang sudah ulang 2 tahun di kelas 1 juga tetap dalam kondisi yang tidak tahu tulis, tidak tahu baca. Kalau mau suruh dia paksa dia tulis, dia menangis. Yang kelas 1. Mungkin itu saja sedikit.